Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Arifman Yusra, mahasiswa S2 Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik Bisnis Internasional, NPM 211230109. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan case study untuk memenuhi ujian akhir semester atau asesmen akhir semester perkuliahan Supply Chain Management kelas 12C dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMILT. Case studi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah peranan teknologi informasi dalam rantai pasok di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kita langsung saja di eh, masuk ke outline dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua deskripsi masalah, yang ketiga kronologi masalah, yang keempat pembahasan. Oke, kita masuk yang pertama adalah pendahuluan, bahwa dalam case study ini PT Indofood Sukses Makmur menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan teknologi informasi dalam rantai pasoknya. Ada beberapa tantangan yang mereka hadapi, yaitu yang pertama integrasi sistem yang belum optimal. ERP yang digunakan belum terhubung dengan sistem CRM dan manajemen rantai pasok lainnya, menyebabkan inefisiensi dalam koordinasi operasional. Yang kedua, ketidakefisienan dalam pengelolaan data pelanggan. Data pelanggan tidak tersentralisasi dengan baik, mengakibatkan keterlambatan dalam proses pesanan. Yang ketiga, implementasi RFID yang belum maksimal. Walaupun sudah mencoba menerapkan teknologi RFID, Indofood masih mengalami kesulitan dalam mengadopsi menyeluruh untuk pelacakan produk dan manajemen inventarisir. Berikutnya deskripsi masalah yang dihadapi oleh PT Indofood. Dari data-data pendukung yang ada setidaknya 3 permasalahan yang dihadapi oleh PT Indofood. Yang pertama adalah keterlambatan pemesanan. 25% pemesanan mengalami keterlambatan karena sistem yang tidak terintegrasi. Yang kedua, kehilangan produk. 5% kehilangan produk akibat manajemen inventaris yang tidak efisien. Dan yang ketiga, biaya meningkat. Biaya logistik meningkat 50 miliar per tahun akibat ketidakefisienan sistem. Kronologi dari permasalahan yang terjadi ini eh, dibagi beberapa tahap, yaitu tahap pertama 2018 sampai 2020, implementasi sistem ERP dilakukan, tetapi tidak terintegrasi dengan CRM dan RFID. Kemudian di tahun 2021, lonjakan permintaan selama pandemi menguji keandalan sistem, tapi sistem teknologi informasi yang ada tidak mampu menangani peningkatan pesanan dengan baik. Pada tahun 2022, Indofood memulai mengadopsi RFID untuk meningkatkan visibilitas rantai pasok, tetapi implementasi yang tidak merata menyebabkan tidak akuratan data inventaris. Pada tahun 2023, Indofood mengevaluasi kembali sistem teknologi informasi mereka dan mempertimbangkan integrasi penuh antara SCM, ERP, CRM, dan RFID. Kemudian kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita akan bahas tentang analisis peran teknologi informasi dalam rantai pasok. Yaitu kita akan coba melihat bagaimana sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional Indofood. Yang pertama, otomatisasi proses bisnis. ERP mengurangi pekerjaan manual dan memungkinkan memproses data yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, integrasi data. Semua data dari berbagai departemen tersentralisasi mengurangi risiko kesalahan informasi. Yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Analitik data yang lebih baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, pengelolaan inventaris yang lebih baik. ERP membantu dalam manajemen stok dengan memberikan visibilitas real-time atas persediaan barang. Menurut penelitian dari Dolight Insight 2021, implementasi ERP dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok hingga 30% dengan mengurangi keterlambatan pengiriman dan peningkatan respon terhadap permintaan pasar. Berikutnya, bagaimana CRM dapat membantu Indofood dalam memahami kebutuhan pelanggan? Yang pertama, analisis perilaku konsumen. Dengan data historis, Indofood dapat memahami pola pembelian pelanggan dan menyesuaikan produksi serta distribusi. Yang kedua, peningkatan loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih profesional dan responsif.
Yang ketiga, optimasi proses penjualan. Data pelanggan yang lebih akurat membantu tim penjualan dalam menargetkan promosi yang lebih efektif. Menurut studi Harvard Business Review tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi CRM dengan baik mengalami peningkatan retensi pelanggan hingga 25%. Kemudian apa manfaat utama dari implementasi RFID dalam manajemen rantai pasok? Yang pertama, meningkatkan akurasi inventaris. RFID mengurangi kesalahan dalam pencatatan stok dan mencegah kehilangan produk. Yang kedua, mengurangi waktu pengecekan barang. Proses penerimaan dan pengiriman barang menjadi lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi logistik. Produk dapat dilacak secara real time sehingga Indofood dapat mengoptimalkan rute distribusi. Menurut Gartner, 2023 perusahaan yang menerapkan RFID dapat mengurangi kehilangan inventaris hingga 5% dan meningkatkan efisiensi logistik sebesar 20%. Kemudian kita lanjut pembahasan yang kedua terkait simulasi sistem. Di sini kita akan mencoba membahas tentang skenario implementasi sistem ERP yang terintegrasi dengan SCM dan CRM. Ada setidaknya 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pemesanan dan pengelolaan pelanggan menggunakan CRM. Data pelanggan yang melakukan pemesanan akan langsung tercatat di sistem CRM. Sistem CRM akan menganalisis tren permintaan pelanggan berdasarkan riwayat transaksi. Informasi ini diteruskan ke ERP untuk mengecek ketersediaan stok produk. Kemudian akan lanjut ke tahap pengelolaan produk dan stok. Menggunakan ERP, ERP akan memeriksa apakah stok produk yang dipesan tersedia di gudang. Jika stok tidak mencukupi, ERP akan mengirimkan permintaan produk ke unit manufaktur. Sistem ERP juga akan mengirimkan permintaan bahan baku kepada pemasok melalui SCM. Kemudian tahap pengelolaan rantai pasok dan distribusi dengan SCM. Setelah produk tersedia, sistem SCM akan menjadwalkan distribusi ke berbagai titik penjualan atau pelanggan langsung. Dengan integrasi RFID, produk dapat dilacak secara real time selama proses pengiriman. Kemudian tahap selanjutnya, tahap pengiriman dan konfirmasi pemenuhan pesanan. Setelah produk dikirim, sistem ERP akan memperbarui status pengiriman berdasarkan informasi dari SCM. Data ini juga akan diperbarui di CRM sehingga pelanggan dapat mengetahui status pemesanan mereka secara real time. Tidak ada kendala dalam pengiriman, sistem akan memberikan jika ada kendala dalam pengiriman, sistem akan memberikan notifikasi untuk mitigasi risiko. Kemudian simulasi sistem yang kedua adalah simulasi menggunakan RFID dalam rantai pasok Indofood. Ada juga setidaknya 4 simulasi, yaitu pemasangan RFID pada produk dan bahan baku. Setiap produk atau bahan baku yang masuk ke dalam gudang diberikan tag RFID. Tag ini berisi informasi unik yang dapat diidentifikasi oleh sistem tanpa perlu pemeriksaan manual. Berikutnya, pemantauan real-time stok dan pergerakan barang. Setiap kali produk berpindah lokasi, data akan otomatis diperbarui dalam sistem ERP. RFID membantu dalam automate stock taking sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan inventaris. Kemudian pelacakan dan optimalisasi distribusi. Selama proses pengiriman, RFID memungkinkan Indofood melacak posisi barang secara akurat. Dengan data yang lebih akurat, Indofood dapat menghindari keterlambatan distribusi dan meminimalkan risiko kehilangan barang. Pengurangan kehilangan produk dan peningkatan keamanan. Dengan RFID, setiap produk yang keluar dari gudang dapat diverifikasi secara otomatis. Hal ini mengurangi risiko kehilangan produk akibat pencurian atau kesalahan logistik. Studi dari MIT Sloan Management Review 2021 menunjukkan bahwa penerapan RFID dapat mengurangi kehilangan inventaris hingga 30% dan meningkatkan efisiensi stok hingga 98%. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah strategi untuk peningkatan kinerja. Yang pertama, rekomendasi strategi bagi Indofood untuk mengatasi kendala integrasi. Yang pertama yaitu membangun arsitektur TI yang fleksibel, menggunakan sistem berbasis cloud agar lebih mudah diintegrasikan dengan CRM dan SCM. Mengadopsi API untuk memfasilitasi pertukaran data antar sistem. Yang kedua, melakukan pelatihan SDM. Karyawan yang harus dilatih dengan menggunakan ERP, CRM, dan RFID untuk memastikan informasi yang efektif. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui program sertifikasi digital. Yang ketiga, menggunakan teknologi AI dan machine learning. Algoritma AI dapat membantu dalam perencanaan permintaan dan optimasi stok. Machine learning dapat digunakan untuk menganalisis pola pengiriman dan peningkatan efisiensi logistik. Kemudian, kita akan bahas tentang analisis dampak integrasi penuh antar SCM, ERP, CRM, dan FLID terhadap biaya logistik dan kepuasan pelanggan. Dampak terhadap biaya logistik.
adalah pertama, integrasi yang lebih baik akan mengurangi pemborosan stok dan kehilangan produk. Studi dari McKinsey dan Company 2022 menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi integrasi penuh dapat menghemat biaya logistik hingga 15%. Kemudian, apa dampak integrasi ini terhadap kepuasan pelanggan? Tentunya dengan proses pemesanan yang lebih cepat dan pengiriman yang lebih tepat waktu, tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat. Survei dari PwC 2023 menunjukkan bahwa 80% pelanggan lebih cenderung kembali ke perusahaan yang memiliki layanan yang cepat dan akurat. Baik, selanjutnya adalah terakhir terkait kesimpulan. Bahwa kesimpulan dari pembahasan studi kasus ini adalah Indofood menghadapi tantangan dalam integrasi sistem ERP, CRM, dan RFID dalam rantai pasoknya. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu menerapkan strategi integrasi yang lebih baik, mengoptimalkan penggunaan RFID, serta meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi AI dan machine learning. Dengan implementasi yang tepat, Indofood dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.